Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini dengan tema yang sama, yaitu merawat kekayaan bahasa Bengkulu. Nah, tadi bersama dengan Bapak Hak kita sudah sampaikan ya kalau misalnya ada program yang namanya revitalisasi ya Bapak ya, dan itu dari Pemda masing-masing daerah. Nah, sebenarnya untuk tahapan revitalisasi bahasa daerah ini bagaimana sih Pak prosesnya gitu kan? Pertama, jadi kami di awal tadi saya sampaikan ada beberapa metode atau cara yang agak berbeda ya. Kalau dulu melalui muatan lokal itu diajarkan ke semua kelas dengan cara yang sama. Nah sekarang diberi kebebasan anak-anak untuk memilih mata ajar yang mana gitu. Nah di tahap awal ini karena Bengkulu ini relatif baru tahun ini kita mulai, maka kemarin kami berkoordinasi dengan para kepala dinas seluruh kabupaten kota termasuk dari provinsi untuk memulai merancang bahan ajarnya dulu. Jadi kami mengundang para maestro, misalnya yang ahli bahasa Enggano siapa, yang ahli bahasa Rejang siapa, yang ahli bahasa Bengkulu. Ini kebetulan yang Bengkulu sementara diambil yang Bengkulu dialek Sarawai ya, yang Sarawai ini yang kami ambil. Nah, para pakar di situ kami undang menunjukkan bahan ajar, lalu dari bahan ajar itu diajarkan kepada yang namanya guru master gitu ya. Guru master ini yang nanti ke wilayah masing-masing harus mengimbaskan kepada semua guru gitulah, yang nanti langsung ke sekolah-sekolah. Dari situlah nanti guru di sekolah-sekolah itu mengajarkan kepada siswa. Prinsipnya adalah tadi harus menggunakan bahasa daerah itu. Yang kedua, anak-anak diberi kemerdekaan untuk memilih. Lalu yang ketiga, anak-anak bangga dan senang begitu ya. Jadi tidak boleh guru mengajarkan dengan cara yang konvensional ya, lalu membuat anak-anak malas. Dan justru ini era yang baru ya, era kemerdekaan belajar, maka anak-anak diberi kebebasan ya, tidak usah terlalu tegang ya ketika mengajarkan kepada anak-anak ya, karena ini bagian dari kegembiraan anak untuk melestarikan bahasa daerah gitu. Berarti ini kan juga nantinya akan ada pembinaan terhadap guru-guru ya, terhadap orang-orang yang memang menguasai bahasa daerah tersebut ya Bapak ya. Nantinya akan dari guru inilah disampaikan kepada murid-murid. Tentunya kalau misalnya di zaman modern ini kan banyak cara ajar yang memang asik dan juga menarik dan tidak membosankan yang Bapak ya, sehingga nantinya bisa ditangkap oleh para murid ini. Tapi ini untuk kalangan siswa SD, guru-guru SD atau semua SD, SMP, SMA pun juga ikut nantinya Pak untuk melestarikan bahasa daerah ini ya? Ini kami fokus di penutur muda yaitu SD dan SMP. Kebetulan juga kalau SD dan SMP itu yang menangani kan Dinas Pendidikan Kabupaten. Kalau sudah SMA itu biasanya ke provinsi gitu. Jadi penutur muda ini lebih mudah lah untuk mempelajari sesuatu ya. Kalau yang SMA kalaupun iya nanti di belakangan. Kita mulai dari yang paling bawah, SD dan SMP. Dan kalau saya melihat di Februari kemarin ketika festival tingkat nasional itu luar biasa itu ya. Bagaimana anak-anak itu mengekspresikan, bagaimana anak-anak itu yang tadinya sama sekali tidak mengenal. Ini saya ambil contoh saja ya. Di tahun 2021 itu di Jawa Barat ada di Kabupaten Banjar itu ada anak SD, dia etnisnya Cina gitu ya. Sama sekali tidak mengenal bahasa Sunda. Begitu melalui program ini sangat senang. Dan justru dia juara gitu loh. Akhirnya ia bisa tahu ya seperti apa bahasa Sunda itu ya, kan. Jadi saya ingin menunjukkan bahwa anak-anak bisa kok mencintai bahasa daerah itu, hanya bagaimana metode atau cara kita agar anak itu senang gitu aja gitu. Iya. Karena itu kegembiraan lah yang kami bawa di dalam paket ini gitu. Berarti kan ini kan dari Pemda daerahnya juga harus turut andil ya Bapak ya dalam program revitalisasi ini. Tapi antusias mereka Pak pada saat program revitalisasi, apalagi kan ini pertama kali di Bengkulu ya Bapak ya. Gimana Bapak dari mereka sendiri? Sesuai dengan testimoni bahkan bupati juga para kepala dinas antusias gitu ya, karena ya merasa terbantu lah. Mereka juga merasakan kok anak-anak kita sudah mulai kehilangan ya jati dirinya melalui bahasa begitu. Jadi kami bantulah dengan model ini gitu ya, dan karena ini lalu menjadi nasional, seminggu
yang lalu kami dari kementerian itu datang langsung ke Kemendagri, bertemu langsung dengan Pak Tito, dengan Sesjen Kemendagri, dan langsung mendapat tanggapan harus masuk, ini menjadi program daerah dan ada anggarannya khusus. Nah, jadi dukungan dari pemerintah pusat, Kemendagri sudah sangat luar biasa, dan tinggal silakan saja di Pemda masing-masing digerakkan begitu ya. Jadi jangan ragu-ragu Bupati, Wali Kota, Kepala Dinas untuk melaksanakan ini, karena sudah ada amanat langsung dari Kemendagri untuk melaksanakan ini. Gitu. Melaksanakan ini ya. Nah, untuk bahasa-bahasanya di revitalisasi di Bengkulu ini bahasa apa aja Pak? Kalau di Bengkulu? Nah, ini masukan juga dari para tokoh di sini ya. Untuk sementara ini yang di revitalisasi itu bahasa Enggano, ya, kemudian bahasa Rejang, dan bahasa Bengkulu dialek Serawai. Jadi Bahasa 3 ini. ada 3 berarti ya. Bahasa Bengkulu dialek Serawai, bahasa Rejang, dan juga bahasa Enggano. Sebenarnya kalau untuk revitalisasi ini kan ternyata ada buku bacaan untuk anak ya, bahasa daerah itu ya Pak ya. Ini juga Betul. termasuk dalam program itu. Ya, jadi buku bahasa daerah ini bagian dari tadi. Kalau dalam penelitian dalam pelindungan tadi kan ada konservasi. Iya. Nah, konservasi itu menghasilkan kamus, buku tata bahasa daerahnya, termasuk cerita-cerita bahasa daerah itu konservasi. Manfaatnya tadi untuk bahan dari anak-anak revitalisasi. Jadi kalau di situ ada cerita tentang daerah tertentu, maka itu bagi anak bisa menjadi referensi ketika yang bersangkutan mendongeng atau bercerita di forum, berpidato apalah namanya begitu, itu menjadi bahan buat anak-anak begitu. Nah, kalau misalnya dalam pembelajaran bahasa Inggris itu kan ada yang namanya test TOEFL ya Bapak ya. Kalau dalam bahasa Indonesia ada nggak Pak tes-tesnya juga nih Pak? Kebetulan memang di Badan Bahasa ada satu divisi gitu ya yang menangani tes itu. Tes itu sendiri namanya Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia. Kami singkat jadi UKBI. Iya, UKBI ini ya. Nah, UKBI ini sekarang sudah pada tahap yang sangat modern. Saya kira di Indonesia mungkin tes yang paling modern ya. Karena kami sudah menggunakan istilahnya itu programnya itu bersifat adaptif. Maksudnya adaptif begini. Jadi kalau dalam satu ruangan ada, atau dalam satu kali tes ya. Sekarang tesnya tidak harus di ruangan karena tesnya daring ya. Iya. Bisa di mana aja tesnya. Di kafe boleh, di rumah boleh begitu ya. Nah, ketika misalnya 100 orang tes bareng, maka peserta itu di 5 soal pertama itu akan mendapatkan soal yang mirip-mirip walaupun tidak sama. Mirip-mirip ya, tapi jawabannya tentu berbeda ya kan. Kualitasnya sama gitu. Nah, ketika 100 orang itu misalnya 50 orang itu menjawab benarnya 4 gitu ya. Jadi wah ini nilainya lumayan gitu. Tapi ada yang menjawab hanya benar 2 atau bahkan ada yang salah semua misalnya begitu. Nah, jadi nanti alat uji kami ini akan mengelompokkan. Di 5 soal berikutnya yang pintar-pintar tadi yang nilainya bagus akan diberi soal yang lebih sulit. Yang rada-rada bodoh ini ya, maksudnya jawabannya salah itu akan diberi soal yang lebih sederhana dan seterusnya. Sampai akhirnya ketika misalnya yang betul-betul ini kok dikasih soal yang sederhana pun masih salah lagi, masih belum banyak, ya sudah dihentikan oleh komputer. Oh, begitu. Karena sudah diprediksi, oh ya udah kemampuan kamu segitu saja, kira-kira seperti itu. Sementara yang nilainya bagus terus, bener terus, akan diberi tantangan terus sampai 9 tahap. Waduh. Jadi kalau di dalam tes-tes yang umum itu biasanya yang selesai duluan itu yang pinter, ini terbalik. Malah yang selesai dulu yang Kalau oleh komputer diberhentikan, oh berarti ya sudah kemampuan kamu di situ saja gitu. Berarti kalau cepat selesai bukannya pintar itu ya. Kalau misalnya ulangan kan yang cepat selesai yang pintar. Biasanya ternyata begitu, kalau kan. UKBI ini yang Tidak. cepat pintar yang tidak. Ya, itu disitulah nilai adaptifnya. Jadi beradaptasi terhadap peserta ujinya begitu. Sebenarnya keuntungan kita kalau misalnya ikut UKBI ini apa Bapak? Begini, ini bisa ke manfaat untuk pribadi Iya. atau manfaat untuk lembaga ya. Saya bicara manfaat untuk lembaga dulu. Misalnya karyawan TVRI ini ada 100 orang. Atau merekrut pegawai baru 10 orang atau 20 orang. Lalu manajer TVRI itu ingin mencari ini dari yang baru-baru ini, kalau dari tes awal semuanya bagus. Dari berbagai lulusan misalnya yang beragam gitu ya. Tetapi pimpinan misalnya saya akan mengambil 2 saja yang menjadi tangan kanan saya, katakan seperti itu. Iya. Apa coba alat ujinya? Nah, UKBI bisa menjawab itu. Karena apa? Satu, UKBI itu mengukur kemampuan atau kompetensi reseptif. Bagaimana yang bersangkutan menerima sebuah informasi. Orang pintar itu kan harus menerima informasi dengan cepat.
baik informasi yang sifatnya dengaran maupun informasi yang sifatnya bentuk teks. Nah, kan pasti pimpinan pengen yang anak buahnya seperti itu kan. Iya, iya. Kalau ada perintah, kalau ada apa, Cepat tanggap gitu cepat ya. tanggap, cepat mengerti. Yang kedua, kemahiran produktif. Kemahiran produktif itu melalui berbicara dan menulis. Pimpinan kan juga perlu anak buah yang kalau disuruh coba konsepkan pidato, konsepkan program ini, Harus cepet. pintar menulis gitu loh. Iya, heeh. Lalu ketika suatu saat misalnya pimpinan berhalangan, tolong wakili saya ke sini, bisa-bisa ngomong juga begitu. Nah, jadi ini menjawab gitulah. Ketika semua orang misalnya dari berbagai jurusan keahlian diterima semua, tapi pimpinan ingin mencari yang terbaik, UKBI bisa menjawab itu. UKBI bisa menjawab Gitu, itu ya. ya. Nah, makanya inilah keunggulan dari UKBI ini, Betul, Bapak ya. betul. Nah, kan kita kalau misalnya berbicara dan juga berbahasa terhadap konsumen dari terhadap komunikator dan juga komunikan tadi ya, Bapak ya. Dan juga ini kan ternyata ada konfliknya ya, seperti yang Bapak bilang tadi, ada konflik bahasa di sana, ada perang bahasa di sana. Nah, itu maksudnya apa, Bapak? Ya, jadi prinsipnya gini. Bahasa sendiri kan sebetulnya netral. Bahasa itu menjadi konflik ketika digunakan oleh seseorang. Jadi ketika si A berbicara, lalu ada penanggap atau penerimanya si B, itu bisa menjadi perang jika salah satu pihak merasa tidak terima, terutama penerimanya ya. Iya. Nah, konflik atau perang bahasa itu sendiri sebetulnya rentangnya bergradasi ya. Ada level-levelnya gitu Nah, ya. betul. Dari mulai yang sangat sederhana, misalnya ketika seseorang memberi saran, memberi kritik, itu sebetulnya sudah perang bahasa. Karena tidak semua orang mau loh diberi Kritik dan saran kritik tadi dan ya. saran, apalagi itu atasan. Psikologi manusia itu atasan tidak pernah mau diberi masukan, apalagi misalnya memberi masukannya di forum umum. Mungkin kalau melalui Japri gitu ya, di WA begitu mungkin oke lah gitu, atau datangi personal begitu. Itu satu. Sampai yang tingkatannya mencemarkan nama baik, fitnah, itu bagian dari level paling perang atas bahasa. berarti Ya, ya, itu yang perang paling. bahasa. Nah, dan itu kalau sudah melibatkan teknologi informasi, maka akan terkena pasal-pasal di ITE kan gitu. Itulah yang sering terjadi sekarang ya, Betul. ujaran kebencian. Bapak, kita akan jadi sejenak, nanti akan kita Oke. bahas lagi terkait dengan tema kita, yaitu menjaga kekayaan bahasa Bengkulu. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami dalam acara Opini Obrolan Pagi ini.